Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. So, hari ini adalah hari kedua ya untuk isolasi mandiri. Jadi kemarin hari Sabtu, ini hari Senin, berarti kan 2 hari yang lalu saya tes antigen ya untuk virus COVID-19 dan hasilnya adalah positif. Ya, seperti itu. Jadi ya sekarang sedang karantina mandiri bersama dengan istri ya. Istri juga di rumah. Hari ini tanggal 25 Januari 2021, artinya sudah hampir 2 tahun ya, bukan 2 tahun sih, menuju ke 2 tahun. Kan COVID-19 kan 2019 dan sekarang 2021. Nah, artinya orang-orang yang terkena COVID ini atau virus corona ini tidak seheboh yang pas awal-awal muncul ya. Jadi ketika kita tahu kita positif, oh ya udah kita harus karantina mandiri dan dokternya juga bilang ya coba untuk sekarang karantina mandiri karena memang harus nggak boleh kemana-mana karena harus memutus rantai dari penyebaran COVID itu sendiri ya. Sekarang udah nggak ini ya, bukan rahasia lagi lah ya. Ini adalah rahasia umum gitu kalau orang-orang yang misalnya kemana-mana, ada yang nggak pakai masker, ada yang nggak percaya bahwa COVID-19 itu ada juga yang memang dia batuk-batuk, pilek-pilek, tapi dia terlalu takut gitu, nggak menerima gitu, ada juga. Tapi kalau kita ya sebisa mungkin untuk tidak terkena ya, karena bagaimanapun juga kalau terkena ya pasti kita harus ada gejala-gejalanya, kita harus ada kebijakan-kebijakan yang harus kita lakukan untuk selanjutnya, misalnya minum obat, kemudian harus nggak boleh ketemu sama orang-orang, nggak boleh main, harus di rumah, dan harus menjaga imun kita supaya tetap kuat, seperti itu. Baik, sekarang saya akan cerita awal mula terkena ya, mungkin ya, terkenanya kok dari mana sih kok bisa gitu. Nah, awalnya nggak tahu ya ini dari mana, namanya juga virus yang nggak bisa kelihatan ya dengan mata kepala gitu. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah tracing ya. Nah, yang pertama itu hari pertama adalah hari Selasa ya. Nah, hari Selasa itu istri saya yang awalnya demam pada malamnya. Nah, pada malamnya demam terus dan I felt nothing. Jadi saya biasa-biasa aja gitu kan. Saya tetap positive thinking gitu ya, karena kan demamnya itu demam yang ya panas badannya, kayak demam menggigil seperti itu. Akhirnya ya udah saya kasih obat, kemudian ya seperti biasa gitu ya. Nah, besoknya saya terkena demam seperti itu dengan gejala yang sama ya, menggigil, panas, kemudian kayak nggak enak badan lah ya, tapi tenggorokan tuh kayak sakit gitu ya. Tenggorokan gimana ya. Nah, setelah hari Selasa itu setelah istri sakit nah hari Rabunya dia tuh muntah kan. Nah, setelah muntah dia merasa baikan, and I think ya alhamdulillah gitu kan, setelah muntah dan kembali baikan, jadi nggak panas, nggak merasa menggigil. Sedangkan saya semakin parah. Jadi malam Kamis itu saya benar-benar menggigil, jadi nggak bisa nggak pakai jaket, harus pakai jaket, dan menggigil banget, panas dan pusing. Akhirnya yang bisa cuma tidur. Sholat pun dalam keadaan duduk.
Jadi pada waktu itu nggak bisa sholat dengan pakai sujud gitu, ya ampun sedih banget. Karena setiap kali sujud langsung nyut gitu, karena kan udaranya darahnya ke bawah ya, ke otak. Nah setelah itu yang hanya bisa dilakukan adalah ya tidur ya, istirahat, dan kadang-kadang minum jahe, habut sauda. Oh iya, kita juga sebenarnya tiap hari kita makan ini ya, suplemen untuk jintan hitam atau habat syifa gitu. Karena ini sangat berguna sekali untuk imun sistem kita, jadi memperlancar peredaran darah, kemudian ya banyak lah manfaatnya ya. Dan madu, kita nggak pernah stop dari madu gitu, jadi ya kita obatnya gitu aja. Jadi kayak habut sauda, madu, jahe, yang herbal lah ya gitu. Karena kita kalau minum antibiotik gitu-gitu kita nggak stok karena takut ya, bukan takut sih, nggak biasa ya. Mungkin kalau orang yang biasa dengan antibiotik mungkin oh iya minum paracetamol pernah juga ya. Nah itu kan hari Rabu sama Kamis sama Jumat sebenarnya yang drop banget drop gitu, kayak nggak ada ini, kayak nggak bisa bangun lah ya. Nah tetap kerja coy hari Kamis aku tetap kerja karena aku kan ngajar ya. Jadi karena ngajarnya online jadi tetap ngajar, tapi sakit banget tenggorokan tuh, sakit banget ya. Karena tenggorokan sakit banget, akhirnya aku ngajar, untungnya listening. Jadi karena aku ngajar bahasa Inggris ya, jadi aku cuma ngajar listening. Jadi kita mendengarkan audio, kemudian latihan-latihan soal listening. Jadi itu strateginya. Jadi nggak banyak ngomong. Oh ya, aku sedang buka kedondong. Jadi makanya ada pisau di sini ya. Nah, malam Jumat itu masih tetap bergejala ya, seperti itu. Pokoknya enak banget di kamar tidur aja gitu, nggak mau yang berangkat kemana-mana gitu kan. Nah akhirnya asar itu bener-bener kayak ayolah kita periksa aja ke klinik gitu kan. Nah hari Jumat kita periksa ke klinik, dan periksa sakit tenggorokan, badan panas, kepala pusing kayak gitu. Nah saat periksa juga biasa aja gitu kan, jadi dokternya ngasih obat paracetamol dan lain sebagainya untuk tenggorokan sakit dan lain-lain ya. Nah kan kita naik motor ya ya ampun belum kebeli mobil. Kita naik motor, nah istriku yang menyetir. Pulang dari klinik aku tuh kayak mau pingsan gitu, akhirnya mual banget, lemes banget badan, sehingga aku berhenti di sebuah tempat makan ya. Nah dari situ aku muntah. Jijik banget sih, mau dengerin ini enggak? Nah muntah kan di depan rumah makan coba, tapi untung pakai plastik kan, jadi nggak bercecar kemana-mana. Nah di depan rumah makan itu ya ampun ada bapak-bapak yang baik banget, dan itu kayaknya rumah makan kecil lah ya. Jadi di sana ada bapak-bapak sama ibu-ibu gitu yang ada apa gitu. Tapi aku nggak nyampe tepar banget, terlentang di jalanan cuma kayak senderan di motor gitu dengan kepala nunduk, karena itu nggak bisa, lemesnya gitu kan. Kalau aku tinggal jatuh ya jatuh aja gitu. Nah akhirnya dikasih fresh care sama bapaknya. Nah bapaknya itu baik banget, kasih fresh care, kemudian ini sakit apa, sakit mah kata istriku, karena kan gejalanya kayak mah gitu ya. Akhirnya dikasih obat mah gitu sama ibunya. Nah kemudian aku nyampe untuk menenangkan diri sebentar ya, itu dalam keadaan maghrib,
itu waktunya maghrib kan, habis asar terus mau menuju ke maghrib gitu. Dan lama sebentar aku kayak gimana rasanya kalau habis muntah kan, pasti kayak gak karuan. Nah setelah habis muntah itu aku ini merasa kayak I have a power gitu, aku punya tenaga dikit lah ya untuk kembali pulang, karena kami belum sampai pulang, belum sampai rumah ya. Terus akhirnya aku tetap ini ya, akhirnya kita pulang dan nyampe fresh care-nya tuh kayak dikasihin ke kami gitu dari bapaknya, bawa aja gitu. Care banget sama bapaknya ya, bapaknya sama ibunya. Semoga lancar ya Bu usahanya. Gitu. Terus sampai rumah kan, setelah nyampe rumah aku baikan, udah nggak menggigil, udah nggak panas, pusing juga berkurang, tapi berkurang lah semuanya ya, tapi sakit tenggorokan masih gitu. Nah besoknya hari Sabtu itu aku tidak merasakan penciuman yang tajam. Kita masak mie kan, mungkin ini ya habis minum obat kali ya, terus kita kayak udah baikan gitu. Nah kita sekarang mulai bercerita di hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Aku udah berapa hari sakit ya, sejak hari Rabu sebenarnya, Rabu yang mulai gejala ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah hari keempat aku merasakan gejala-gejala yang sakit. Jadi aku merasakan sampai hari Sabtu ya. Nah hari Sabtu pagi kita tuh bikin mie goreng, karena tiba-tiba aku tuh pengen makan mie goreng. Karena minggukan banget kan, orang yang habis dari sakit mesti, tapi jangan banyak-banyak ya, hanya untuk. Tapi bukan anehnya sih, syukurnya aku ini loh, walaupun sakit ya, dalam keadaan sakit menggigil, tapi tetap makan doyan. Jadi maksudnya doyan makan ya, bukan makan doyan. Enggak hilang nafsu makannya gitu. Jadi ampun, syukurnya seperti itu ya. Jadi asupan energi, nutrisi semuanya itu tuh tetap masuk ke dalam tubuh kita. Nah pagi itu pas masak nasi goreng, biasa kan kalian udah ngebayangkan gimana baunya nasi goreng yang semerbak harum, enak banget kan. Itu sama sekali gak kecium. Gak ada baunya, beneran. Kayak, kok gak ada baunya sih? Gitu, jadi harus nempel banget piringnya ke sini. Nah itu baru kecium gitu kan. Tapi kalau dari jauh tuh, padahal kan kalau dulu kan di asrama, kalau siapapun yang masak nasi goreng, mie goreng pasti ketahuan. Ada yang masak mie goreng nih, enak banget baunya gitu. Tapi kan ini nggak benar-benar kecium. Akhirnya, tapi kondisi tubuh hari Sabtu itu normal ya. Jadi tidak ada keluhan yang berarti lah ya, cuma sakit tenggorokan sedikit gitu. Akhirnya tetangga sebelah juga merasakan hal yang sama. Jadi nggak ada penciuman. Akhirnya kita memutuskan untuk kita tes aja gitu. Kita hanya ingin mengetahui apakah kita positif atau negatif. Kalau negatif, alhamdulillah, syukur kan. Kalau positif, nah kita kan harus ada penanganan yang khusus kan. Jadi kayak harus ada treatment tertentu supaya kita bisa tetap terjaga imunnya gitu. Nah akhirnya habis asar itu kita memutuskan untuk tes, untuk mengetahui apakah kita positif atau kita negatif. Dan akhirnya itu baru pertama kali aku tes antigen seperti itu, yang dicolok di hidung gitu. Dan itu rasanya gimana ya, kayak masukin cotton bud tapi dalam keadaan panjang. Terus tapi dokternya itu baik banget sih di klinik ya, jadi kayak santai, sopan, jadi kayak ramah gitu. Jadi kayak kita nggak ada ketakutan atau apapun. Nah jadi katanya tekniknya adalah bernafas dengan mulut gitu. Jadi dan matanya jangan dimeremin ya. Jadi kayak gitu.
gitu. Jadi kayak terus setelah itu masuk, benda tersebut masuk serut dalam berapa ya, 3 detik lah ya, 3 detik masuk. Terus aku pegangan gitu, pegangan dan alhamdulillah udah selesai, dan nunggu beberapa lama ya, 20-30 menit, hasilnya selesai ada, dan aku positif swab antigen, yaitu hari Sabtu. Nah setelah itu kita kan tahu kan kondisi kita gimana dan apa yang harus kita lakukan gitu kan. Nah sekarang ini ya aku langsung woro-woro ke teman lah, atau ke ini ya, ke atasanku, kayak kepala sekolah, ke GM. Jadi kayak aku aku kasih tahu mereka bahwa aku positif gitu, supaya ada tindakan lebih lanjut terhadap sekolah ya, karena aku kan ngajar ya, jadi apa yang harus dilakukan di sekolah gitu. Akhirnya panjang tuh ceritanya jadi harus jelasin lagi ya, seperti yang jelasin tadi lah ya, aku jelasin semuanya ya, nggak ada yang ditutupin. Jadi ya hasilnya positif, dan aku sejak hari Rabu kan cuma setengah hari masuk sekolah ya, jadi habis zuhur itu aku udah pulang, aku nggak lama di sekolah gitu kan, karena kan hari Rabu aku harinya hektik banget, dari pagi sampai siang sampai zuhur aku ngajar non stop. Terus ya dijelaskan semuanya, akhirnya aku isolasi mandiri. Tentunya bersama istri, karena istri punya gejala-gejala yang sama di sini. Nah, kemudian apalagi kita cerita setelahnya ya. Nah di rumah kan aku harus isolasi mandiri kan. Akhirnya aku cerita ke orang-orang terdekat lah ya. Ada orang-orang terdekat, terus mereka bilang, ayo semangat. Kemudian terus ada tips-tips juga harus ngapa-ngapain gitu. Jadi ya terima kasih banyak ya atas doa dan dukungannya. I'm still getting on this. Ini masih ini hari keberapa setelah cek itu? Sabtu, Minggu, 3 hari. Ini hari ketiga dari isolasi mandiri. And I'm trying to keep up. I can do it. Yes. Gitu. Nah, setelah itu, di sini kan aku tinggalnya di Jangli ya. Dan ada informasi kalau misalnya kita positif, kita harus kayak lapor gitu dengan pihak rumah sakit atau puskesmas lah ya, bukan rumah sakit. Nah, akhirnya ada sebuah poster di Instagram gitu, kalau misalnya apabila kita positif, kita harus menghubungi kemana atau lapor ke puskes mana. Nah, akhirnya kita hubungilah nomornya gitu ya, ada di nomor di situ di Semarang apa gitu ya, lupa. Nanti aku taruh di sini. Ting ting. Nah, kita kontaklah bapaknya baik banget. Jadi bapaknya tuh hari ini barusan datang tadi. Tapi sebelum datang kita kayak chat dulu, Bapak ini kami positif, hasil antigennya positif gitu, what should we do? Akhirnya kita kayak dihubungi, oh iya baik, terakhir kali kemana aja, pokoknya ditanya-tanya, karena kan petugas puskesmas itu untuk tracking ya, mereka akan tracking kemana aja kita, bertemu siapa aja, dan ya gitulah ya. Untungnya kita sejak hari Rabu itu ya di rumah aja, jadi nggak kemana-mana. Jadi sejak muncul gejalanya itu kita kayak baik di rumah deh gitu kan, nggak kemana-mana. Akhirnya ya udah, kita cerita lagi kita cerita lagi dengan yang tadi yang saya ceritain gitu ya.
Pokoknya judulnya storytelling lah ya sekarang. Storytelling about me and my family or my wife getting positive. Jadi sekarang ini masanya aku untuk still keep up dan isolasi mandiri. Bapaknya tadi datang terus tracking, dan bapaknya juga ramah, dan ibu ya sangat membantu sekali. Jadi ditawarin di Semarang itu mau isolasi di rumah bisa, atau mau di Rudin juga bisa. Rudin ya, rumah dinas ya. Tadi ditawarin juga kalau misalnya mau ke rumah dinas isolasi di sana, nanti di sana juga akan ada yang ini ya, dokter yang menyiapkan, misalnya memberikan obat. Tapi tadi dikasih obat juga sih, kita kasih obat, terus apa namanya, dikasih makan 3 kali sehari, terus ya ada kegiatan-kegiatan senam segala macam di sana gitu, ada program. Nah, kita memutuskan untuk mungkin kita di sini dulu ya, karena kan tidak ada gejala yang kan itu ada gejala OTG, gejala ringan sama gejala berat gitu ya. Kita hanya di gejala ringan ya, karena penciuman, sakit tenggorokan, dan dikit-dikit batuk gitu ya. Jadi itu masih di ringan, jadi nggak perlu ke puskesmas atau dirawat intensif gitu. Kalau misalnya kita merasa sudah sesak nafas, kemudian memang terhuyung nggak bisa bangun, itu baru kita dirujuk ke rumah sakit supaya dikasih ventilator gitu. Kalian juga nanti kalau misalnya nauzubillah, semoga jangan ya, semoga jangan. Better not to get this COVID-19 through your body because tapi ini ya, ada positif ada negatif juga sih sebenarnya ya. Kalau positifnya adalah memberikan pelajaran untuk kita sebenarnya. Terus kalau yang maksud saya adalah kalau seandainya kalian terkena positif, don't deny it. Like, yes, yes, I accept it, and ini adalah makhluk Allah. Corona ini adalah makhluk Allah yang mampir di tubuh kan gitu, dan berusaha untuk berkenalan dengan imun sistem kita. Hai gitu ya, say hello ya. Jadi ya akhirnya ya udah, jadi mereka berkenalan di dalam tubuh, and then ya minum jahe, minum obat sauda, minum yang obat-obatan banyak banget, yang obat-obatan perkenalan. Jadi ambil hikmahnya, segala sesuatu ambil hikmahnya. Jadi jangan stres, jangan panik, itu nomor 1 ya, jangan panik. Karena kalau semakin panik, panik gitu, nanti semakin imun sistem kita nggak pede untuk berkenalan dengan corona ini gitu ya. Ya ampun, corona yang katanya berasal dari Wuhan, Cina sana ya, akhirnya mampir di tubuhku, dan ya, embrace it. Oh iya, kemarin itu untuk bahan pokok makanan ya. Kemarin itu ada banyak teman-teman, ya ampun, aku sangat berterima kasih sekali dengan teman-teman ya. Banyak dari teman-teman yang aku kasih tahu kan, banyak kayak menawarkan bantuan gitu, ya ampun. Thank you very much, Allah razal soon. Semoga Allah ya, hanya Allah yang bisa membalas kalian gitu. Akhirnya aku chat kan, bukan chat sih, mereka yang chat duluan gitu. Enggak, pertama aku kasih tahu mereka bahwa aku positif gitu. Lalu mereka kayak banyak, ya ampun Mr. A atau A Nabi atau yang lain sebagainya gitu. Ya kalau misalnya ada bantuan apa, beli makan apa gitu. Akhirnya aku ngelis kan bahan makanan daftar yang diperlukan kira-kira selama 2 minggu ini untuk isolasi. Dan akhirnya segala macam obat lah, sayur lah, atau lauk pauk, beras, telur, semuanya itu aku list kan. Akhirnya dibeliin kemarin kan pas datang itu. Alhamdulillah, yang pun baik banget Pak Nur, Pak
Pak siapa ya, Pak Nur, Pak Wawan, Pak Ishak, Bu Susan, ya, transfer uang, memberikan bantuan secara tadi. Terus Pak Irit, Bu Sule, dan semuanya tuh kayak baik banget gitu ya, untuk ayo perlu apa nanti kita bantuin gitu. Ya ampun, aku pengen nangis mendengar kebaikan mereka. Ya Allah, hanya Allah yang bisa membalas. Apalagi kita bercerita apa lagi? Oke, baiklah teman-teman, mungkin hanya sebatas itu ya curcol gue. Kalau kalian ada pertanyaan, just put it down there on the chat box. Not chat box, emang Zoom. Komen ya. Doakan aku, ini hari ketiga. Ding 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 ding. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Oh iya, orang tua aku nggak tahu loh kalau aku positif. Kemarin aku cerita, aku sakit-sakit gitu, dan aku mau periksa gitu. Wah, langsung heboh semua. Kan mereka di kampung gitu ya, di desa, di Lampung sana. Dan kalau mendengar koran tuh kayak geram gitu-gitu lah. Jadi kayak takut ya. Akhirnya mereka nggak aku kasih tahu kalau aku positif. Tapi mungkin mereka nonton video ini ya. Tapi ya, it's okay. I'm still alive. Gue masih berjuang, mohon doanya ya. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aa abi, sizi çok özledim. İnşallah kısa zamanda iyileşirsiniz. Görüşürüz.